Selamat siang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus ini berkaitan dengan perang ideologi global. Menurut saya, saya akan menjelaskan tentang pengertian virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang dan menular ke manusia dalam sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena infeksi dari virus ini disebut dengan COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, provinsi Tiongkok, Cina. Nah, pada akhir dari Desember 2019, virus corona bisa menyebabkan pernapasan ringan seperti flu, dan juga infeksi pernapasan berat, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada orang lain. Nah, pernapasan berat seperti infeksi paru-paru dan gagal ginjal. Bahkan sampai virus ini menyerang sampai menyebabkan kematian dan akan terancam. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu yang menyusui. Tetapi efek atau dampak yang lebih berbahaya akan muncul apabila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang dalam keadaan sakit, atau orang yang dapat tubuhnya lemah. Itu akan mudah menyerang dan akan menyebabkan kematian. Dengan adanya virus tersebut, virus corona ini menular sangat cepat dan pada saat ini virus ini telah menyebar ke beberapa negara, termasuk negara Indonesia. Penderita virus ini menunjukkan beberapa gejala, baik itu infeksi pernapasan ringan atau infeksi pernapasan berat. Nah, infeksi pernapasan ringan itu seperti gejala flu, batuk, dan demam. Sedangkan kalau infeksi pernapasan berat itu misalnya gagal ginjal, pernapasan, paru-paru, dan sebagainya. Pernapasan ringan tetapi secara umum seseorang yang akan seseorang yang terinfeksi virus corona, gejala-gejala utama yang dialami adalah batuk, flu, pilek, demam, dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Virus ini akan menyebabkan virus ini akan muncul atau nampak dalam kurun waktu 2 hari atau 2 minggu terpapar virus corona. Virus ini berkaitan dengan perang ideologi global. Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona
COVID-19 merebak melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Nah, wabah global ini bukanlah hal-hal baru, sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain. Nah, wabah ini belum berakhir, ancaman invasi belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan kompleks emergensius di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat. Dalam studi yang telah dipetakan, pentingnya dunia dapat merespon kedaruratan kompleks ini. Kemudian diingatkan Mark, serangan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti perang. Nah, di Prancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara karena pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Nah, Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara. Hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok di luar kegiatan diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam kebijakan terbatas. Nah, virus ini akan menyebar di mana-mana dan terutama orang yang berpergian dan sering berlibur di mana-mana. Virus ini tidak sebanding dengan perang. Virus ini akan mudah dan lebih cepat untuk menular ke manusia karena virus ini akan apapun yang kita pegang terus kasih lagi ke orang lain pasti akan cepat menular, apalagi melalui uang, barang-barang, dan apapun yang kita pegang. Nah, bagi penderita COVID-19, kalau ketika seseorang yang mengalami atau yang sudah terinfeksi virus COVID-19 akan cepat untuk ke rumah sakit dan periksa dan bisa menghindari dari orang-orang. Nah, cara kita untuk menghindar dari virus atau COVID-19, kita harus stay dalam rumah dan tidak boleh pergi kemana-mana, apalagi keluar rumah, jalan-jalan, berkumpul bersama kawan-kawan, dan sebagainya. Kita harus menjaga kesehatan kita dan diam di rumah. Dan pada saat ini Indonesia sangat terancam dengan adanya COVID-19. Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar termasuk China. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespon kedaruratan kompleks, maksudnya darurat kompleks akibat COVID-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Saus dan kepanikan tidak perlu terjadi jika seorang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan global dewasa ini. Nah, tawaran atau solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah
serta masyarakat. Nah, bagaimana tawaran solusi yang aplikatif itu? Saya tidak tahu lagi. Ajarkan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis dan menjaga kebersihan sosial. Nah, saran saya, kita sebagai warga Indonesia, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus banyak minum air putih, minum air hangat, makan buah-buahan, dan makan makanan bergizi, sehingga kita tidak termudah kena virus tersebut. Dan kita juga harus menghindari dari kerumunan, jalan-jalan keluar rumah, dan pertemuan lainnya, sehingga kita tidak kena terinfeksi COVID-19. Nah, menurut saya, kita tuh sebagai warga Indonesia harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain-lain.